bagaimana caranya supaya ini tidak ada rasa ketakutan atau rasa bagaimanalah terhadap cara menulis kita supaya ini harus independen, seorang jurnalis itu harus independen. Caranya bagaimana itu? Iya. Ya, saya kira mindset kita memang harus berubah. Salah satu yang bisa merubah adalah mengubah mindset kita adalah ideologi kita, begitu kan. Jadi ideologi juga menjadi faktor yang penting untuk menjadi seorang jurnalis yang mempromosikan keberagaman, begitu. Maksud saya begini, tentu saja ideologi bisa macam-macam, begitu kan. Ya, tetapi sebaiknya memang ideologi kebangsaan itu yang lebih relatif mudah untuk mengakomodasi keberagaman, atau kalaupun menggunakan ideologi yang sifatnya agama ataupun etnisitas, itu juga menempatkan kebangsaan di atasnya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira begini, kita ini kan ada yang mengatakan bahwa ini kita lebih bagus Indonesianya dulu, begitu kan, daripada kita etnisnya dulu atau agama yang kita anut dulu, ya. Kita mengedepankan Indonesianya daripada mengedepankan identitas-identitas yang melekat pada diri kita, begitu. Nah, jadi kalau kita punya ideologi semacam itu, maka saya kira kita tidak perlu takut ya untuk menyuarakan keberagaman. Tentu saja ada risikonya, ya, ada risikonya. Orang banyak mencap saya misalnya terlalu liberal, ya, terlalu, bahkan pada titik tertentu terlalu sekuler, ya, padahal ya kita bisa uji lah, begitu ya, itu soal liberalisme atau sekularisme itu. Saya tidak pernah khawatir dengan itu, ya. Kami juga pernah sih kita didatangi satu kelompok di demo, ya, di demo sampai naik-naik ke meja, begitu kan, para pendemo itu. Hanya sebetulnya karena persoalan yang jadi kita waktu itu menulis editorial dan kita katakan di editorial itu yang kita siarkan juga di Metro TV bahwa konflik Palestina-Israel itu sebetulnya lebih banyak konflik politik, ya, daripada konflik agama, sebetulnya seperti itu. Apalagi kalau diperkecil lagi konflik antara Islam dengan Yahudi, padahal tidak juga, tidak seperti itu. Nah, ada satu kelompok yang tidak suka dan kami di demo waktu itu kan. Nah, tapi kami biasa saja menanggapi, kita bisa jelaskan dengan sangat baik, begitu kan. Akhirnya mereka memahami juga apa yang kita sampaikan. Seringkali kita bahasa Inggrisnya gini, we hate what we don't know, gitu. Kita benci karena kita tidak tahu, gitu kan. Tapi setelah kita jelaskan, kita beritahu, oh ternyata maksudnya ini toh. Ya, mereka yang minta maaf ya, katanya begitu. Kami habis demo, katanya, gitu kan. Nah, konsep we hate what we don't know itu juga menjadi penting, ya, dalam jurnalisme keberagaman. Kita harus tahu yang lain, yang lian kadang-kadang disebut seperti itu. Kita tidak boleh hanya tahu tentang diri kita sendiri. Kita tidak hanya tahu tentang etnis kita sendiri. Kita hanya tahu tentang agama kita sendiri. Kita hanya belajar tentang agama kita sendiri, tapi tidak mau coba mencari pengetahuan tentang agama-agama lain misalnya. Saya mohon maaf ya, banyak buku saya tentang agama-agama lain, tentang Buddha, tentang Hindu, tentang Kristen, bahkan tentang Yahudi saya pun punya, begitu kan. Karena saya ingin tahu yang lain. Gitu. Saya punya buku banyak tentang agama-agama tradisional juga, ya, misalnya Sunda Wiwitan, Tolotang itu ada di Sulawesi Selatan. Parmalim di tempat saya kuliah dulu itu banyak yang menganut Parmalim, ya, agama tradisional, begitu. Nah, dengan mengetahui mereka, maka kita tidak hate gitu, tidak benci, tapi kita jadi suka gitu kan. Kita ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, begitu kan. Wah, ini mengerikan, agama ini sesat, etnis ini lebih rendah daripada etnis saya, begitu kan misalnya, begitu. Nah, tetapi ketika kita belajar, kita mau baca, kita mau diskusi tentang yang lain itu, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, begitu, ya. Jadi bagaimana kita menjadi jurnalis yang mempromosikan keberagaman? Nomor 2, tadi setelah nomor 1 adalah soal mindset, cara berpikir, soal ideologi, adalah kita mau mencari tahu tentang yang lain, ya.
mencari tahu tentang yang lain. Saya tahun 2017 misalnya, saya itu mengikuti fellowship dari East West Center Honolulu, Amerika. Saya tema fellowshipnya itu adalah demokrasi and religion, kira-kira begitu, agama dan demokrasi. Jadi dalam fellowship itu saya seminggu di Washington, seminggu di Minnesota, kemudian seminggu di Filipina dan lebih banyak di Filipina Selatan dan kemudian ke Maroko. Jadi kita terbang begitu kan. Kita berkunjung ke gereja misalnya. Di peserta fellowship itu dari berbagai agama ya, ada Muslim, ada Kristen, ada yang saya juga nggak tahu agamanya begitu kan. Jangan yang tidak beragama ya terserah begitu, itu kan urusan pribadi. Kita berkunjung ke sinagog ya, jadi di Washington itu berkunjung ke sinagog ya, dan kita membaca Torah atau Taurat dalam bahasa Inggris, kita pegang ya biasa saja begitu kan. Kemudian ya teman-teman yang beragama Kristen juga berkunjung ke masjid ya. Mereka ya harus yang perempuan biasanya pakai kerudung ya begitu kan, pakai kerudung. Kita diskusi dengan ustadz, dengan rabi, dengan pendeta begitu. Ya di Filipina Selatan kita lebih banyak berdiskusi dengan MNLF ya, itu kelompok Islam yang coba memisahkan diri dari Filipina ya, kita tahu lah. Seperti itu. Dan di Maroko kita lebih banyak berdialog dengan Muslim begitu. Tapi di Amerika Muslim, Islam, Kristen, kemudian Yahudi kita sama-sama. Dan mungkin dari kelompok-kelompok minoritas lainnya, misalnya kelompok kulit hitam ya, atau kelompok-kelompok yang punya orientasi seksual berbeda, kita berdiskusi dengan mereka. Dan jangan khawatir. Kita kadang-kadang nggak mau belajar yang lain karena kita takut terbawa begitu kan. Ya. Kita takut terbawa. Kalau belajar agama A, nanti saya pindah ke agama A itu. Enggak seperti itu. Justru makin menguatkan sebetulnya. Ya. Makin menguatkan. Kata satu pakar perbandingan agama, kalau kita cuma belajar agama kita, maka sebetulnya kita tidak tahu agama apapun. Tetapi ketika kita belajar agama kita dan agama-agama lain, maka kita makin tahu tentang agama kita. Kira-kira seperti itu gitu kan. Nah, jadi nomor 2 adalah belajar mau belajar tentang yang lain begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. 2 saja itu bisa dilaksanakan. Saya kira itu yang lain tinggal teknis saja ya. Tinggal teknis bagaimana cara menuliskannya, tidak berpihak. Itu kan ada dalam jurnalisme umum kan begitu. Iya. Ya betul sekali. Seberapa gentingnya untuk Indonesia tentang keberagaman sehingga pers benar-benar harus berperan di dalamnya? Ya, semasa reformasi itu sangat genting ya. Iya. Konflik-konflik primordial ya, berbau suku, agama, kebudayaan itu lebih banyak terjadi di masa reformasi ini. Kenapa? Karena orang mulai berani menonjolkan identitasnya begitu ya. Dan bisa di buku saya juga ada statistik yang menjelaskan berbagai kasus berbau agama. Contohlah terorisme misalnya, itu tidak ada di masa Orde Baru, ada 1-2 lah begitu kan. Tetapi di masa reformasi ini terorisme yang mengatasnamakan agama itu sangat banyak ya, sangat banyak. Dari mulai bom Natal misalnya tahun 2000. Nah, itulah pertama kali Metro TV waktu itu breaking news ya bom Natal itu ya. Bom Natal itu kita berhari-hari meliput itu begitu kan. Itu terjadi tahun 2000 di masa reformasi. Juga tadi saya cerita konflik di Ambon terjadi tahun 99. Nah, apakah kemudian kemari makin mereda? Iya, dari sisi kualitas ya, tapi dari sisi kuantitas masih terjadi hal-hal yang saya kira mencoreng keberagaman kita begitu ya. Misalnya saya sedang mengadvokasi, bukan saya, maksudnya media Indonesia serius memberitakan misalnya kasus kelompok di Jawa Barat, itu kelompok yang namanya Sunda Wiwitan, yang tanah adatnya diambil begitu kan. Ya padahal tanah adat itu penting bagi mereka. Itu misalnya kita lagi terus berkomunikasi dengan teman-teman di Kuningan ya, di Kuningan Jawa Barat itu masih terjadi ya, masih terjadi. Misalnya
eh, soal kita ingat kasus di Bandung perang itu ya, istilahnya perang itu ya, perang yang kelompok transpuan istilahnya sekarang itu transgender ya, Iya. dikasih sesuatu kotak tapi isinya ternyata sampah kan, Iya. bukannya sembako misalnya. Nah, itu juga peristiwa-peristiwa yang mencoreng keberagaman kita pada dasarnya ya. Belum lagi katakanlah misalnya pelarangan pendirian tempat-tempat ibadah, ya, tempat ibadah apapun gitu kan. Kasus terakhir tidak terjadi di negara kita misalnya, tapi di Turki ketika Hagia Sophia, ya saya pernah berkunjung ke sana tahun 2012. Hagia Sophia itu dulunya gereja, perang salib, kalah oleh pasukan muslim menjadikan itu sebagai masjid, ya kemudian pada tahun 1934 Kemal Atatürk, penguasa Turki waktu itu, menjadikannya museum biar fair begitu kan. Tapi ternyata kemarin Jumat pekan lalu menjadi masjid lagi begitu. Itu misalnya peristiwa-peristiwa yang saya kira perlu kita pelajari lah. Dan saya menulis itu ya, menulis 2 artikel tentang Hagia Sophia ya. Kenapa sih kita harus mengutak-atik tempat ibadah agama lain begitu kan? Ya. Padahal saya kasih di tulisan saya ini mohon maaf misalnya Khalifah Umar ya pada tahun 600 sekian Masehi itu pasukan Islam menang di Yerusalem bisa direbut dan ada pendeta namanya Sopronius itu mau menyerahkan kunci Yerusalem, kira-kira itu hak pengelolaan Yerusalem itu hanya kepada Khalifah Umar namanya. Khalifah Umar itu sahabat Nabi yang nomor 2 ya, ada 4 sahabat Nabi dan waktu berkunjung ke sana ternyata masuk waktu sholat zuhur. Dan pendeta, uskup ya bukan pendeta, itu uskup menawarkan kepada Khalifah Umar, ayo sholat di gereja saja. Di situ ada gereja namanya Gereja Makam Kudus di Yerusalem. Ya kalau yang pernah berziarah ke Yerusalem itu akan menemukan Gereja Makam Kudus selain ada Masjid Umar juga gitu kan. Jadi satu komplek itu ada tempat Yahudi, tempat Islam, ada tempat Kristen. Nah, uskup menawarkan untuk sholat zuhur kepada Khalifah Umar di gereja, tapi Khalifah Umar menolak. Bukan menolak karena itu gereja, tapi Khalifah Umar justru khawatir. Ya, karena Nabi sendiri pernah sholat di gereja dalam satu cerita, dalam satu riwayat begitu. Umar menolak karena dia khawatir nanti umat Islam akan menduduki gereja itu dan mengubahnya menjadi masjid, ya kira-kira seperti itu. Makanya dia tidak mau sholat di situ, dia sholatnya di luar, di reruntuhan kuil Sulaiman namanya. Nah itu kan pelajaran sejarah yang berharga bagi kita pada dasarnya untuk tidak mengubah tempat ibadah agama lain ya. Ya sama juga di Cordoba itu dulu bekas gereja jadi masjid, kemudian sekarang jadi gereja lagi begitu. Jadi sama saja ya kita ini begitu. Jadi saya kira kita mulai cobalah menuliskan hal-hal seperti itu dan tulisan saya itu lumayan ya dibaca oleh, saya tadi cek terakhir itu sekitar 3.000 orang ya yang tentang Hagia Sophia itu ya. Dibaca 3.000 orang, saya kira ya tidak ada persoalan begitu ya. Sekarang ini kan zaman yang relatif terbuka begitu. Kalau ada persoalan apa-apa ya saya kira nggak gampang orang kemudian menyalahkan kita, mengancam kita begitu. Biasa-biasa saja.